Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna iku apa utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ampun. Maknahu utawi maknane asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknahu utawi maknane asyhadu anna Muhammad Rasulullah aktafidu iku nekodaken sapa ingsun. Aktafidu iku nekodaken sapa ingsun. Nekodaken itu artinya meyakini atau meyakini, itu namanya itu nekodaken, meyakini. Aktafidu iku nekodaken sapa ingsun anna sayyidana Muhammad ing setuhune Sayyid ing setuhune Sayyid kita yaitu Nabi Muhammad. Rasulullah iku utusane Allah. Rasulullah iku utusane Allah. Li jami'il khalqi maring sekabehe makhluk. Li jami'il khalqi maring sekabehe makhluk. Sampun nomor 3. Li jami'il khalqi maring sekabehe makhluk. Wa yajibu lan wajib. Ampun. Wa yajibu lan wajib ta'atuhu apa taat Rasulullah. Ta'atuhu apa taat Rasulullah. Fima ing dalam perkara. Fima ing dalam perkara. Sampun. Fima ing dalam perkara. Amar wa tasdiquhu. Amar wa tasdiquhu. Kang perintah sapa Muhammad ingma. Kang perintah sapa Muhammad ingma lan beneraken Muhammad.
Ama wa tasdiquhu kang perintah sapa Muhammad ingma lan beneraken Muhammad. Sampun. Sampun. Fima ing dalam perkara. Fima ing dalam perkara. Fima ing dalam perkara. Akbar kang wis ngabari sapa Muhammad. Akbar kang wis ngabari sapa Muhammad. Akbar kang wis ngabari sapa Muhammad ingma. Sampun. Akbar kang wis ngabari sapa Muhammad ingma. Wastina bulan ngadoi. Wastina bulan ngadoi. Wastina bulan ngadoi. Sampun. Manaha perkara kang nyegah sapa Muhammad. Manaha perkara kang nyegah sapa Muhammad. Anhu saking ma. Anhu saking ma. Anhu saking ma. Ma itu berarti larinya kemana? Kepada makhluk, yaitu kholqi. Karena di sini itu mari sekabian makhluk. Jadi Rasul itu diutus ya sebagai utusannya Allah untuk semua makhluk. Nah, maka di sini artinya itu maknya di sini anhu saking mak itu berarti sekabiannya makhluk. Wazazaro lan larang sapa Muhammad ing ma. Wazazaro lan larang sapa Muhammad ing ma. Wazazaro lan larang sapa Muhammad ing ma. Jadi di sini ma makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iku aku tahu maknane syahadat atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makna daripada syahadat Rasul yaitu apa? Yaitu maknanya di sini diterangkan dalam kitab artinya itu Mabadi'u Fikiyah, bahwa utawi makna syahadat itu yang dimaksud daripada syahadat Rasul asyhadu anna Muhammad Rasulullah iku nekodaken sapa ingsun, artinya meyakini saya, bahwa artinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai utusannya Allah
untuk semua makhluk. Dengan begitu kita wajib wajib mentaatinya setiap apa yang diperintah oleh Rasulullah. Dan juga kita wajib artinya itu mencegah apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi makna daripada syahadat Rasul di sini kita meyakini. Nah, kotakan itu namanya itu meyakini. Ya. Bukan artinya itu bersaksi, bukan. Kalau ada bahasa artinya itu syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, kita memaknai dan mengartikan bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Tapi di awalnya artinya itu bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah, itu kurang tepat. Jadi makna daripada asyhadu itu lebih tepatnya ini bukan saya bersaksi, tapi saya meyakini atau saya mengimani. Kenapa? Dengan saya bersaksi itu kurang tepat makna daripada syahadat. Karena kalau syahadat dimaknai sebagai artinya itu kesaksian kita, atau saya bersaksi berarti kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau macam seperti itu berarti kita sudah pernah, artinya itu melihat Allah. Makna dari saya bersaksi berarti kita sudah melihat Rasulullah. Kira-kira sepakat tidak kalau asyhadunya dimaknai dengan saya bersaksi? Enggak. Lebih tepatnya daripada artinya itu asyhadunya, asluhunya, maka dimaknai artinya itu meyakini atau mengimani. Artinya asyhadu alla ilaha illallah, saya meyakini atau mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Dan saya mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di samping kita artinya itu memaknai sebagai artinya itu kita mengimani bahwa adanya wujudnya Allah, ya, yang artinya yang patut kita sembah dan hanya kecuali kepada Allah, dan tidak artinya itu menyekutukan Allah. Kita mengimani bahwa Allah itu wujud, ada. Adanya Allah itu bukan artinya itu adanya Allah itu bukan adanya saksi atau bukti. Keberadaan Allah itu tanpa harus bukti. Kira-kira
percaya nggak kalau Allah ini ada wujud? Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya. Percaya adanya Allah? Percaya? Percaya. Yakin? Yakin. Mengimani bahwa adanya Allah? Hah? Ya. Buktinya apa? Kalau kamu yakin adanya Allah, buktinya apa? Melaksanakan perintahnya. Buktinya apa? Kalau kamu mengimani bahwa adanya Allah, buktinya apa? Melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya. Buktinya kok itu? Kayak misalnya sholat. Sholat. Ya. Kan itu. Maksudnya kamu percaya nggak adanya Allah? Percaya. Ada, percaya. Buktinya apa kalau Allah itu ada? Apa kamu pernah melihat? Benar. Kamu belum pernah melihat, kamu percaya adanya Allah. Iya. Lalu apa buktinya? Kamu nggak pernah melihat, tapi kamu mempercayainya. Buktinya bahwa Allah itu ada itu apa? Apa? Apanya? Nggak perlu bukti. Belum bukti. Seperti angin. Oh, seperti angin. Ada rasanya tapi nggak bisa dilihat bentuknya. Ya, maksudnya tuh nggak bisa dong. Allah itu sebanyak itu mukhalafatun lil hawadis. Kalau seperti itu berarti kan seperti angin, berarti Allah disamakan seperti makhluk. Hah? Gimana? Coba Kri. Kamu jangan cerah-cerah. Jangan mikir. Jangan mikir. Allah itu ada, tapi tidak bisa dijelaskan. Tidak jelas. Padahal Allah- saya sudah pernah menyampaikan sama Pak Kri. Sebelum kalian nantinya itu tahu ya, saya sudah pernah menyampaikan sama Pak Kri soal materi ini sebetulnya. Allah itu ada. Ada. Nah terus Dan buktinya Allah itu ada. tanpa bukti. Ya. Tanpa bukti. Nggak bisa dong. Oh, iya. Allah itu ada kok tanpa bukti. Iya. Karena tidak bisa dibuktikan. Iya, tidak bisa dibuktikan. Seperti yang saya katakan. Keberadaan Allah itu tanpa harus adanya bukti. Loh, maksud saya bahwa adanya Allah, kamu mengimani bahwa adanya Allah itu buktinya apa? Kamu bisa yakin bahwa Allah itu ada. Padahal kita artinya itu belum pernah melihat Allah. Ini sangat penting sekali. Ini bab tauhid. Ya. Jangan sampai kita wala tusyriku. Jangan pernah kita artinya itu menyebutkan Allah. Apa? Ada yang tahu tidak? Perempuan? Jadi, Pusing? Ini apa? buktinya ada. Terciptanya langit dan bumi dari isinya. Maka saya percaya bahwa adanya Allah. Benar. Kata siapa? Kata siapa?
Oh jangan dari Karena adanya bumi langit beserta isinya, maka adanya Allah. Buktinya itu. Syirik percaya adanya Allah. Percaya, yakin. Buktinya apa? Kalau kamu percaya bahwa Allah itu ada. Sama. Karena terciptanya langit dan bumi beserta isinya. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Nah, kalau macam seperti itu namanya itu kriminal. Kriminalisasi Allah. Tidak bisa. Kalau artinya itu bukti bahwa adanya Allah ini karena adanya bumi langit beserta isinya, itu tidak bisa. Tidak bisa jadikan bukti. Dan itu namanya fitnah. Akan menjadi menuduh. Kenapa? Sekarang begini. Kalau kamu meyakini bahwa adanya Allah, terciptanya adanya bumi, langit serta isinya, manakala artinya itu pada hari akhir bumi dihancurkan, di bumi hanguskan, sudah tidak ada lagi bumi beserta isinya. Lantas kemudian berarti Allah nggak ada. Benar kan? Nah, iya. Apalagi nanti pada yaumil akhir, di akhir ya, hari akhir itu semua di bumi hangus. Seisi-isinya bumi, semua ciptaan Allah itu dihancurkan, luluh lantak, gas total, tidak ada bekas. Kalau macam begitu berarti udah selesai, buktinya nggak ada, berarti Allah nggak ada dong. Benar? Iya kan? Pakai logika. Mungkin kalau kita waktu kecil, saat kita sekolah SD ya, atau TK, mungkin kita masih bisa terima. Manakala artinya itu guru menerangkan bahwa bukti adanya Allah itu karena adanya bumi langit beserta isinya. Itu nggak bisa. Sekarang kamu udah jadi santri, sekarang kamu artinya itu sudah dewasa, maka kita tidak bisa menerima soal itu, bahwa adanya Allah itu buktinya adanya bumi langit beserta isinya. Kenapa? Karena nanti ketika yaumil akhir Allah akan buktikan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang abadi kecuali saya. Dan tidak ada artinya itu satu makhluk pun yang menandingi saya. Maka saya yang berkuasa. Ya Allah. Bumi beserta isinya sudah enggak ada. Sudah dihancurkan. Tidak ada bekas. Seperti dulunya tidak ada sampai artinya itu ditiadakan. Lalu kalau macam begitu, berarti keberadaan Allah itu berdasarkan artinya itu bumi langit beserta isinya. Manakala bumi langit sudah tidak ada beserta isinya, berarti Allah nggak ada. Benar nggak? Benar nggak? Kalau begitu nggak bisa. Kalau itu dijadikan bukti bahwa keberadaan.
Lalu apa buktinya? Kamu mengimani dan meyakini bahwa Allah itu ada? Pertanyaan saya artinya itu, karena di sini dalam bab artinya itu bab fikih, ini mengenai bab tauhid. Ya. Ini adanya zabul jawab, artinya itu ada soal dan juga ada jawaban, atau ada pertanyaan juga ada jawaban. Di sini sinnya ini soal, jinnya ini jawaban. Ya. Sebenarnya di sini soalnya, ma makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tanya kan berarti pertanyaan, jawabannya maknahu itu anna sayyidana Muhammad Rasulullah di jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fi ma'amar wa tasdiquhu fi ma akhbara wa istinabu ma naha anhu wa jazara. Maka itu pertanyaan saya tadi, ada nggak yang bisa jawab? Kamu percaya adanya Allah? Ya. Kamu percaya bahwa artinya itu adanya wujud Allah? Tapi dengan kamu percaya begitu, apa buktinya kalau Allah itu ada? Jawabannya apa? Jawabannya ini sangat penting sekali. Jawabannya yaitu Allah itu memang wujud. Allah itu ada. Buktinya apa kalau itu ada? Buktinya itu Allah enggak perlu adanya bukti. Keberadaan Allah tidak artinya itu perlu bukti. Coba itu. Kenapa? Kok nggak perlu bukti? Dengan adanya wujud Allah itu tidak perlu dibuktikan, tapi perlunya dirasakan. Allah itu tidak perlu dibuktikan adanya bukti, tapi perlunya kita dirasakan. Kenapa artinya kamu percaya pada Allah? Buktinya apa? Saya bisa merasakan. Hati saya merasakan. Seperti jawab. Hati saya merasakan bahwa Allah. Buktinya apa? Gak bisa dibuktikan. Karena bisa dirasakan. Adanya Allah itu bisa dirasakan dalam hati saya, tapi tidak perlu untuk saya buktikan. Atau keberadaan Allah atau wujudnya Allah ini itu tidak butuh bukti. Seperti itu mengenai bab namanya itu tauhid atau syahadat tauhid. Di sini artinya itu bahwa makna daripada artinya itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa artinya
saya mengimani dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya, untuk seluruh makhluk. Dan kita sebagai makhluknya Allah, dan kita sebagai artinya itu hambanya Allah, dan kita sebagai artinya itu umatnya Rasulullah, maka wajib kita mentaati perintah Rasulullah dan juga setiap larangannya. Wajib mentaati baik perintahnya maupun larangan. Seperti ini makna daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi makna daripada artinya itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari sini paham? Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Makanya silakan di dalam materi atau kajian, maka sebetulnya wajib, artinya untuk bertanya, untuk menanyakan soal, artinya itu kajian materi yang artinya itu yang sudah sampaikan. Bilanya artinya itu ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan bertanya untuk artinya itu untuk bisa dijelaskan, untuk mendapatkan jawabannya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini nanti apalan bahasa Arabnya sekalian maju lapangan kita. Iya. Sekalian praktekin. Iya praktek. Kalau hari kiamat hancur semua Semuanya, termasuk planet kan? termasuk planet semua isinya. Kan bumi langit beserta isinya. Planet kan makhluk, semua makhluk, semuanya hancur lebur dan tidak ada bekas. Hanya tunggal Allah. Makanya Allah akan membuktikan kepada makhluknya bahwa saya yang berkuasa. Adakah makhluk yang artinya itu yang setara dengan saya? Adakah makhluk yang artinya itu yang hidup selain daripada saya? Ya. Itu akan dibuktikan. Oh, tidak ada artinya itu satu makhluk pun yang sebanding dan setara dengan Allah. Nah, Berarti yang nyabut nyawanya kan malah kan dicekap ini. Serentak berarti ya. Ya itu kan manusia kan mati kan cabut nyawanya. kalau bertanya artinya itu harus ini dong, tertib. Angkat tangannya, Ya. terus namanya sebutkan, nama saya Muhammad. Iya, Yang dia juga jelas.
Artinya yang bertanya siapa, pertanyaannya apa, kan gitu. Benar, jangan kayak setan langsung ngomong doang. Tiba-tiba nyampe lagi apa? Ujuk-ujuk tak kalah lagi apa? Ya, nggak bisa. Gitu. Kalau manusia ya hakikatnya seperti itu. Artinya itu menyebutkan nama. Seperti itu, ya. Ayo, monggo silakan. Yang mau bertanya dengan tertib, pertanyaannya apa? Ya, kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, maka artinya akan menjadi PR buat saya. Ya, karena kita juga artinya tidak selalu mengetahui semua. Kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya bisa ditanggalkan, ya bisa ditunda. Mohon silakan yang mau bertanya. Perempuan, makanya ini sebenarnya kajian itu sebenarnya asik, dibuat asik aja. Adanya miskomunikasi dengan gurunya, bertanya supaya apa? Supaya kita ini paham. Jangan kita artinya itu malu bertanya. Artinya perlu untuk kita uraikan. Segala sesuatunya perlu kita sampaikan. Baik itu pertanyaan ataupun unek-unek dalam hati, ya, atau unek-unek dalam pikiran. Monggo. Siapa yang bertanya? Perempuan? Si tadi ini kok begini? Ada nggak pertanyaan? Perempuan? Ada tidak? Nggak ada? Kalau tidak ada, maka saya akan memberikan kesempatan, artinya itu kepada santri putra, baik santri putri, untuk maju ke depan dan menyampaikan kajian yang sudah tadi saya sampaikan, untuk disampaikan kembali kepada yang lain, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada, maksudnya itu yang lain untuk bertanya nanti, dan juga artinya untuk dijawab. Jadi nanti adanya tanya jawab. Ini soalnya soal tanya jawab, ya, paham ya? Maka seperti itu. Jadi ini mau dua apa satu? Dua orang apa satu orang? Satu orang mau dua orang? Hah? Dua. Ya sudah, kalau dua, coba apa namanya itu, perempuan dulu maju ke depan. Kamu artinya itu menyampaikan soal, artinya itu materinya itu soal mengenai syahadat Rasul. Kamu paparkan yang setahu kamu, ya, entah artinya itu melalui tadi yang saya jelaskan melalui kitab ini, atau sepengetahuan
sepengetahuan kamu soal artinya itu makna daripada syahadat Rasul ya, yang artinya tadi atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, makna daripada syahadat Rasul itu apa maknanya? Coba kamu sampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, lalu kamu beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya dan kamu jawab. Ayo, yang dua perempuan maju ke depan. Saya itu sampai 3, kalau enggak saya push up 100 kali. Untuk ini apa? Kalau enggak mau apa namanya itu apa? Harus sekok jam 100 kali. Ayo, sini. 2. Ayo, saya hitung sampai 3. Kalau artinya dari perempuan perwakilan tidak ada yang maju 2 kali, maka jam semuanya 100 kali. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Yuk, masuk. Nah, untuk laki-laki monggo dipersiapkan untuk santri putra ya. 2 untuk dipersiapkan untuk maju ke depan untuk menyampaikan. Ayo, sini, kamu terus sini. Kamu sini Pak, masuk Pak. Kamu ada kuat kamu. Sini. Udah ini mati. Ini mati. Ini Dijeda atau di situ. stop.